Sebelum belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Materi kita pada hari ini yaitu tentang meraih kasih Allah Subhanahu wa taala dengan ihsan. Di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menggapai kasih Allah dan mendapatkan cintanya Allah dengan melakukan hal-hal yang Allah perintahkan dengan cara yang ihsan, dengan cara yang terbaik. Pengertian ihsan adalah yaitu terbaik atau sempurna dalam bahasa Arab yang artinya kesempurnaan. Dalam terminologi agama Islam, ihsan berarti seseorang menyembah Allah seolah Allah melihatnya, dan jika ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatannya. Di sini lawan dari ihsan yaitu isaah, perbuatan jelek, yaitu manusia yang seseorang yang mencurahkan kebaikan, menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain, mencurahkan kebaikan kepada hamba-hambanya dengan hartanya, ilmunya, dan kedudukannya. Dan kepada Allah ada dua, yaitu yang pertama beribadah kepada Allah seakan melihatnya, yang kedua beribadah dengan penuh keyakinan bahwa Allah melihatnya. Inilah ihsan yang paling tinggi derajatnya. Adapun dalil tentang ihsan yaitu di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Ismail, jangan kamu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin. Bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakan sholat, dan tunaikan zakat. Tetapi jika kamu berpaling, kemudian ingkar, kecuali sebagian kecil dari kamu masih menjadi pembangkang. Pihak-pihak yang mendapatkan ihsan, yang pertama ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ihsan kepada sesama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini bisa kita kaitkan dengan hablum minallah, hablum minan nafs, dan hablum minan nas. Hablum minallah yaitu tentang spiritual kita, beribadah kepada Allah. Hablum minan nafs tentang kita mencukupi kebutuhan kita seperti berpakaian, makanan, dan lain-lain. Kemudian ihsan kepada sesama ciptaan Allah, ini sesama manusia. Hablum minan nas ini yang banyak, itu ada 10 macam. Yang pertama kita harus ihsan kepada orang tua, karena kita tahu gitu kan surganya orang tua atau ridhonya orang tua tergantung ridhonya Allah, tergantung ridhonya orang tua. Kemudian ihsan kepada anak yatim,
Jangan sampai kita menzolimi anak yatim, kemudian ihsan kepada fakir miskin, kemudian ihsan kepada tetangga, ihsan kepada tamu, ihsan kepada karyawan, ihsan kepada sesama manusia, ihsan kepada hewan, ihsan kepada alam semesta. Yang mana di sini kita diharuskan ihsan kepada alam semesta karena agar tidak merusak apa-apa yang udah Allah ciptakan. Dan manfaat dari berbuat ihsan ini yang mana kita ketahui bahwa kebaikan akan berbalas kebaikan, itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Berbuat ihsan adalah merupakan keadaan sesuatu yang kolektif. Jadi apabila kita berbuat ihsan ke sesama manusia, maka kita akan mendapatkan atau meraih kasih Allah yang terbaik, yaitu dengan ihsan. Ini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Baiklah, apakah ada ingin yang bertanya? Bagaimana Rizky Sapna? Ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana Aprilian? Ada yang ingin ditanyakan? Dan yang lainnya, apakah ingin bertanya dari materi kita? Terima kasih kepada Aprilian yang telah memberikan tanggapannya terkait materi kita pada hari ini. Baiklah, dapat Ibu simpulkan materi ihsan, meraih ihsan ini yang merupakan kita tuh menyembah Allah seakan-akan melihatnya, baik dalam beribadah, dalam melakukan hal sesuatu. Apabila kita udah merasa diawasi Allah, pasti kita akan takut melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Adapun ibadah umum disebut dengan ibadah goyru mahdah, yaitu ibadah sosial seperti belajar mengajar, berdagang, makan, tidur, dan semua perbuatan manusia yang tidak bertentangan dengan aturan agama. Kemudian beribadah kepada Allah ini seakan-akan melihat Allah ini adalah tingkatan ibadah yang paling ihsan, yang paling tinggi. Beribadah dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kondisi ini lebih rendah tingkatannya daripada tingkatan yang pertama.